Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat kelas online TCM Dasar Intensif dimanapun Anda berada. Alhamdulillah masih bersama saya Aziz Sodikin, pemandu grup kelas online TCM Dasar Intensif dari LKP Hatra Asyifa Sragen. Baik, pada malam hari ini sebelum kita mulai materi yang pertama kita, yaitu membahas tentang substansi dasar vital TCM, marilah kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Mengetahui, yang Maha Pencipta. Kita tundukkan hati dan pikiran kita sama-sama kosongkan apa yang sudah kita ketahui. Kita mengharapkan dibukakan pintu-pintu ilmu sehingga ilmu yang kita dapatkan mendapatkan keberkahan untuk diri kita, keluarga, maupun nusa maupun bangsa. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Baik sahabat sekalian, untuk materi yang pertama dalam kelas online TCM dasar ini yaitu kita akan membahas tentang substansi dasar vital dalam TCM. Kenapa ini menjadi penting dan kita letakkan untuk sebagai materi pembuka kita? Karena tentu saja memiliki alasan yang sangat penting ya. Mengingat substansi dasar ini merupakan esensi daripada kita belajar TCM. Karena bagaimanapun kita tidak mungkin lepas dari substansi dasar vital ini. Baik, substansi dasar itu apa saja? Kita akan lanjutkan pada slide selanjutnya. Yang pertama, kita pasti sudah pernah mengenal, melihat, bahkan mendengar dari istilah-istilah dari substansi dasar vital berikut ini. Yang pertama, yaitu Sen atau semangat. Kedua itu Qi atau energi. 3 Se atau darah. 4 Ying atau sarihara. 5 Jinyi atau cairan tubuh. Nah, bagi sahabat yang sudah pernah mendengar, mengetahui, kita review lagi. Bagi sahabat yang sama sekali baru kali ini mengetahui istilah-istilah ini, inilah substansi vital dalam TCM yang nanti sering akan kita gunakan. Sering istilah ini akan kita mengetahui menemukan. Ya. Jadi tolong bisa kita pahami bersama ya untuk istilah-istilah dalam substansi dasar vital TCM ini. Yang pertama, kita ulangi lagi, ada Sen, Qi, Se, Ying, dan Jinyi. Dan sebagai wawasan ya, nanti pengelompokan ini sudah dibagi berdasarkan karakternya ya. Sen dan Qi ini substansi vital yang bersifat yang. Sedangkan Se, Ying, dan Jinyi ini substansi dasar vital yang bersifat yin. Dan materi yin yang akan kita bahas besok ya. Jadi sudah kita mulai memberikan pemahaman di awal. Karena dalam kita belajar TCM, materi satu dengan materi yang lainnya ini akan saling berhubungan, tidak berdiri sendiri. Kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Nah, terminologi dalam akupuntur maupun TCM, ini ada beberapa terminologi yang sering kita gunakan atau kita lihat, atau kita sering membaca buku, akan menemukan istilah-istilah ini ya. Ada dari negara asalnya, Cina, maupun secara internasional Inggris dan lokal Indonesia ya, atau nasional Indonesia. Sen artinya semangat, Qi energi, Se atau blood
darah, Ying essence sarihara, Jinyi body fluid, dan cairan tubuh atau cairan tubuh. Sen atau semangat, spirit, merupakan kesadaran yang menggambarkan kondisi psikis atau kondisi spiritual seseorang. Jadi dalam penerapannya nanti sen ini bisa dilihat. Ya. Orang itu bersemangat, orang itu sadar, orang itu memiliki spirit yang bagus, kita bisa melihat kondisi spiritual seseorang daripada sennya. Jadi sen ini sebenarnya abstrak atau tidak tampak, tidak bisa dilihat secara fisik, tetapi secara psikisnya kita akan mengetahui ya. Nah, atau secara kondisi spiritualnya kita akan mengetahui bagaimana seseorang itu semangat dengan seseorang yang tidak semangat tentu saja berbeda. Nah, vitalitas tubuh dan daya juang kepribadian seseorang. Ini penggambaran sen juga, dan sen bermuara di jantung. Jadi jantung merupakan muaranya daripada sen. Sennya bagus berarti jantungnya bagus, sennya bermasalah, jantungnya bisa bermasalah. Selanjutnya adalah Qi. Qi merupakan suatu energi dalam kehidupan dan alam semesta. Sebenarnya kita sudah sering mendengar kata istilah daripada Qi ya. Ada Tai Chi, ada kita sering di film-film kungfu itu mendengar istilah Qi, ya, Qigong, ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, Qi ini apa? Kita sering mendengar, tetapi kita belum memahami konsep dasar daripada Qi ini. Ya, tadi Qi merupakan suatu energi dalam kehidupan dan alam semesta. Qi, segala di alam semesta ini merupakan hasil daripada pergerakan atau perubahan daripada Qi. Apabila Qi berhimpun atau berkumpul, maka terjadilah kehidupan, dan sebaliknya apabila Qi itu berpencar, terputus, maka kehidupan akan berakhir. Segala aktivitas kehidupan dan semua substansi yang ada dalam tubuh manusia merupakan hasil dari transformasi atau perubahan Qi akibat gerakannya. Nah, itu adalah pemahaman tentang Qi. Sehingga kita sering ya mendengar ini Qi-nya kurang bagus, ya, lemah dan sebagainya. Nah, ini Qi-nya bagus, kuat ya. Nah, sebenarnya apa sih Qi itu? Ya, Qi adalah energi tadi. Dan ini sekali lagi sifatnya adalah abstrak. Tidak nampak, Qi itu tidak nampak, tidak terlihat. Tetapi bisa dirasakan dan bisa kita nilai. Bagaimana seseorang itu Qi-nya bagus, bagaimana seseorang itu Qi-nya buruk, kita bisa menilainya. Makanya tadi sen itu juga abstrak. Ya, tapi bisa kita melihat orang ini semangat apa enggak, bisa kita merasakan semangatnya dia, ya. Tetapi kita tidak bisa memegangnya. Semangat itu seperti apa? Karena semangat merupakan abstrak tadi. Qi juga begitu. Dia ada, tetapi tidak bisa kita raba, tidak bisa kita pegang, tapi kita bisa merasakan, kita bisa melihat, bisa menilai seseorang itu memiliki Qi yang bagus maupun Qi yang buruk misalkan. Nah, itu adalah pemahaman tentang Qi. Karena tentu kalau kita sudah ke dalam dunia praktisi, kita akan bermain di aspek ini ya, yaitu Qi. Selanjutnya, nah, Qi dibagi menjadi dua aspek. Qi secara materi dan Qi secara fungsinya, atau material dan fungsional.
Qi secara materi merupakan bahan dasar pembentuk qi itu sendiri, yaitu qi dari makanan dan qi dari udara. Jadi apabila ada pertanyaan, sumber qi berasal dari makanan dan udara. Sedangkan qi dari fungsinya itu dibagi menjadi dua, yaitu qi yang berada di organ viscera atau organ vital maupun qi yang berada pada jalur meridian atau di qi meridian. Nah, nanti kalau kita sudah sampai pada pelajaran meridian, kita akan lebih memahami lagi. Karena jalur meridian ada beberapa titik-titik akupoin yang setiap titik itu memiliki gerbang-gerbang qi, poin-poin qi yang nanti akan kita gunakan sebagai metode pengobatan. Nah, macam-macam qi. Apa saja ya? Nah, qi itu luas, tidak hanya satu saja ya, dalam arti dibagi lagi menjadi beberapa macam. Ya. Yang pertama ada yen qi atau qi original ya, atau original qi. Nah, ini sumbernya di Pro dari Jing. Fungsinya untuk menunjang dan merangsang aktivitas organ. Menyediakan dasar sebagai katalis atau pembentuk chen qi. Lalu penyimpanannya dalam mingmen. Mingmen itu kalau kita atau Du4 ya, atau GV4 itu dari pusar kita tarik ke belakang ya, di tulang belakang segari dengan pusar di belakang itu titik mingmen ya. Nah, bermuara di setiap meridian pada titik yen atau source point atau sumber. Contoh meridian usus besar pada titik heku ya, yaitu Li4. Hal yang berkaitan, kekurangan yen qi dapat menyebabkan kelemahan dalam menghasilkan qi. Jadi kekurangan yen qi ini dapat menyebabkan kelemahan dalam menghasilkan qi. Jadi kita bisa melihat, mendeteksi seseorang daripada dia itu memiliki kelemahan atau kekurangan akibat gangguan daripada yen qi ini ya. Selanjutnya adalah ku qi atau qi dari makanan. Berasal dari aktivitas limpa lambung ya dalam mengolah makanan. Fungsinya berpadu dengan kong qi. Kong qi itu qi di udara, qi udara tadi, untuk membentuk chong qi, itu qi di dada ya, qi dada. Nah, ya. Terus penyimpanannya bersumber pada lambung dan limpa dan bergerak menuju pada dada. Jadi gini ya, cara mudahnya. Ini kita membahas aspek materi tadi ya. Jadi pembentuk qi tadi, qi dari makanan, terus qi dari udara. Jadi kita bernafas memasukkan oksigen ya. Itu sebagai pembakaran kan. Lalu kita makan, ini adalah sebagai sumber nutrisi kan. Nah, itu makanya ku qi ini berasal dari aktivitas limpa lambung. Yang mana nanti ini akan menjadi chong qi atau qi dada. Jadi ketika kita bernafas masuk paru-paru, lalu kita makan lewat mulut masuk ke lambung. Ketika terjadi pembakaran, maka akan terjadi penyerapan sari makanan, lalu masuk ke chong qi, yaitu ke jantung kan. Nah, ini namanya chong qi tadi ya. Nah, hal yang berkaitan dari ku qi ini adalah makanan yang berkualitas dan organ lambung dan limpa yang bekerja baik akan menghasilkan qi yang kuat. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya. Jadi kalau pencernaan kita bagus,
maka sudah otomatis kita akan menghasilkan qi yang kuat atau yang bagus juga. Tapi kalau kita minum habis makan kita ngantuk misalkan, nah berarti ada sesuatu yang kurang bagus dari pembentukan qi tersebut. Nah, kelemahan pada lambung dan limpa menyebabkan bengkak, rasa penuh di abdomen atau perut, rasa letih dan kehilangan selera. Selanjutnya adalah gongqi. Gongqi adalah qi di udara atau qi udara. Sumbernya berasal dari udara yang diterima oleh paru-paru. Fungsinya bersama dengan guqi atau qi makanan tadi untuk membentuk jongqi atau qi dada. Ya, distribusinya dari dada, relevansinya kualitas udara yang baik dan pernapasan yang baik, prakteknya sangat penting untuk pembentukan energi. Jadi gongqi ini tadi berasal dari udara. Kalau guqi tadi berasal dari makanan. Mereka akan membentuk jongqi tadi ya. Nah, jongqi atau qi dada bersumber dari kombinasi guqi dan gongqi. Jongqi tadi, guqi dan gongqi. Fungsinya yaitu memelihara jantung dan paru-paru. Paru-paru dalam peranannya sebagai respirasi atau sebagai pernapasan dan energi yang beredar di seluruh tubuh ya. Jadi kita membutuhkan udara ya. Dan energinya kita edarkan seluruh tubuh melalui jantung. Membantu hati dalam sirkulasi darah melalui pembuluh darah. Distribusinya disimpan dalam dada. Relevansinya ya, dengan kekurangan gongqi tadi ya, Anda akan melihat heart itu jantung dan LU itu paru-paru yang paling terpengaruh organnya. Ya, jadi misalkan ada gangguan gongqi tadi, maka dua organ inilah yang akan sangat terlihat terpengaruh. Bisa jantungnya lemah atau jantungnya menguat, denyutnya, paru-parunya sesak nafas dan sebagainya akan terpengaruh. Seperti itu ya. Nah, efeknya adalah energi rendah, suara lemah, sirkulasi yang buruk ya di ekstremitas, di alat gerak dan sebagainya. Nah, bahkan di sini sudah ada keterangannya lebih lengkapnya yaitu diobati dengan titik CV17, titik yen-nya, titik yen jantung ya dan titik yen dari paru-paru. Ini adalah contoh nanti kalau sudah belajar di aplikasi. Cenqi atau qi sejati berasal dari gongqi ketika ditindaklanjuti oleh yenqi. Fungsi ini adalah bentuk qi yang beredar di meridian dan memelihara organ. Jadi qi sejati ini dia beredar pada meridian dan memelihara organ. Ya. Jadi dia beredar pada meridian. Jadi secara fungsional tadi kan qi yang berada di meridian, tapi dia memelihara organ. Distribusinya berasal dari di dada ya, berasal di dada dan didistribusikan ke seluruh tubuh oleh respirasi. Komposisi dari cenqi ini adalah yingqi dan weiqi. Nah, nanti kita akan membahas apa itu yingqi dan apa itu weiqi. Relevansinya kekurangan menunjukkan baik atau buruknya atau ketidakseimbangan dalam fungsi penciptaan diperoleh oleh qi atau dalam jumlah penurunan yenqi. Jadi ketidakseimbangan yin cenqi ini ya nanti akan terpengaruh terhadap sistem kekebalan tubuh seperti itu ya, sistem pertahanan atau antibodi ya. Nah, lanjut adalah yingqi atau nutritif qi. Fungsinya adalah memelihara organ, membantu untuk menghasilkan darah. Pendistribusiannya yaitu beredar di meridian utama dan arus dengan darah ya
dia juga bersama darah di meridian utama dan di dalam pembuluh darah. Jadi berada di dalam pembuluh darah. Jadi nutrisi Qi ini dia di dalam pembuluh darah. Ya, yang namanya nutrisi pasti darah itu membawa nutrisi, membawa udara kan. Nah, relevansinya ini adalah aspek Qi yang muncul saat jarum akupuntur tertanam. Ya, biasanya muncul Qi kan. Nah, yang kita lancarkan ini biar lancar dan sebagainya Qi-nya. Nah, itu adalah daripada Qi Yin Qi ini ya, atau nutritif Qi. Selanjutnya Wei Qi atau Qi pertahanan. Fungsinya adalah membantu melindungi tubuh dari faktor eksogen, menghangatkan permukaan tubuh, mengatur suhu tubuh dengan membuka atau menutup pori-pori. Jadi ini sebagai Wei Qi atau pertahanan, Qi pertahanan kita. Distribusinya dia menyebar pada permukaan tubuh dan dalam otot, di kulit, tapi tidak berada di meridian. Ini adalah Wei Qi, maka dia sebagai tentara kita. Ya, sirkulasinya tergantung pada paru-paru. Jika kondisi paru-parunya bagus, maka Wei Qi-nya bagus. Maka apalagi nih yang saat fenomenal saat ini corona ya. Corona ini adalah pertahanan kita, bagaimana kita bisa memiliki Wei Qi sebaik mungkin untuk menangkal daripada virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Apabila Wei Qi kita bagus, maka insya Allah ya pertahanan kita akan bagus. Tapi kalau Wei Qi kita lemah, maka akan menyerang pada organ pernapasan yaitu paru-paru. Ya, makanya ini adalah sangat vital sekali ya, bagaimana kita bisa meningkatkan Wei Qi kita. Ya. Defisiensi atau kekurangan Wei Qi ini dapat membuat sulit untuk mengatur suhu tubuh. Ya, makanya kalau orang terserang, kena angin, kena virus, kena bakteri dan sebagainya, maka akan muncul demam, ya, radang dan sebagainya, karena pertahanannya ini sangat lemah. Ya, lanjut adalah fungsi daripada Qi. Fungsi daripada Qi yaitu merubah, transformasi, mengangkut atau transportasi, menahan to holding, yaitu mengangkat raising, melindungi protecting, dan menghangatkan atau warming. Ini fungsi daripada Qi. Nah, nanti kita akan membahas tentang Se atau darah ya. Kita akan sampaikan di video selanjutnya. Selamat belajar dan dipahami sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, kurang paham, bisa nanti didiskusikan dan ditanyakan. Terima kasih. Kita lanjutkan ke video selanjutnya nanti.